pada kesempatan kali ini, insya Allah masyarakat yang sudah pikirannya sudah sangat jenuh nih, yang tadinya sudah pernah memberikan suara-suara mereka ke partai-partai lain, tapi harapan mereka belum pernah ketemu. Ya, mudah-mudahan dalam pihak ini akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa AcehEweb.com, kita kembali ke acara program Peh Time hari Senin 11 Januari 2021, episode ketiga tahun kedua. Telah hadir di hadapan kita Bapak Ketua Partai Islam Aceh, bersama beliau ditemani oleh Bapak Dr. Hades Amiruddin Cut Hasan. Beliau di Partai Aceh dah duduk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam Aceh. Dan ini sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Islam Aceh ini baru saja lahir. Artinya baru saja kemarin Sabtu adalah rapat pertama mereka setelah di SK-kan untuk menjadi pengurus di Partai Islam Aceh. Artinya ini partai baru, partai lokal baru di Aceh. Untuk itu kita ingin mengetahui, sebagai partai baru di Aceh, kita ingin tahu bagaimana sejarah lahirnya ini. Kok tiba-tiba kita sudah mendengar ada partai baru di Aceh. Lalu apa orientasinya ke depan dan strategi menghadapi partai-partai yang sudah lama hadir di Aceh. Oke, yang pertama sekali kita ingin tanya ke Pak Bustami dulu, beliau dipercaya sebagai ketua partai Aceh PAI. Nah, bagaimana Pak sejarah lahirnya nih? Kok tiba-tiba muncul partai? Saya koreksi dulu. Iya. PIA. Oh, PIA. Bukan PAI. Ya. Terima kasih. Sebenarnya Partai Islam Aceh itu sudah lahir 3 tahun yang lalu. Ya. Diketuai oleh Pak Miswar Sulaiman. Ya. Dengan Ketua Ahlul Hali wal Aqdi Pak Hasbi Abdullah. Oh ya. Ya. Mantan Ketua DPR. Mantan Ketua DPR Aceh. Ya. Ya. Jadi pada tahun 2019 belum sempat lulus lah untuk verifikasi faktual, karena waktu sangat singkat saat itu setelah dideklarasikan, jadi belum bisa terbentuk seluruh kabupaten kota dan kecamatan. Pada bulan Juli 2020 rapat Ahlul Hali wal Aqdi menunjuk saya sebagai pejabat definitif ketua umum Partai Islam Aceh, dengan tugas membentuk struktur kepengurusan sejak dari Dewan Pimpinan Nangro sampai dengan ke kecamatan. Yang kedua, merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, masalah administrasi perkantoran. Jadi supaya struktur partai berjalan. Jadi kira-kira ini sudah 4 bulan lah berjalan. Alhamdulillah telah tersusun pengurus DPN dan Dewan Pimpinan Kabupaten Kota juga sudah setengah, yang dari 23 kabupaten kota juga sudah di kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang sudah terbentuk, terutama di Aceh Tengah dan di Pidi. Partai Islam Aceh ini Silakan. Karena Partai Islam Aceh ini reinkarnasi dari Partai Aceh Aman Sejahtera Sendesa yang diketuai oleh Pak Badil Abbas dulu. Jadi kenapa ini tidak dilanjutkan dengan PAS?
karena para inisiator Ya. Ya. menginginkan Partai Islam Aceh, Ya. pentujuk dari Menkumham Ya. atau Kanwil Kehakiman, Ya. ya supaya diambil dari partai lama saja, Ya. supaya persyaratannya tidak terlalu rumit. Ya. Ya. Kalau dari partai nol mulai, Ya. ya, jadi susah. Ya. Jadi sehingga inisiator Partai Islam Aceh ya mengambillah akte-akte yang dari partai. Ya. Setelah itu dibuatlah akte baru Partai Islam Aceh. Direvisi lah. Ya, perubahan. Perubahan. Ada perubahan. Jadi jadilah Partai Islam Aceh. Ya. Dengan ketua saat itu Bapak Miswar Sulaiman. Ya. Ketua Alun Halli wal Akbi, Ya. Bapak Hasbiullah, Ya. Sekretaris Tarmizi SHI. Ya. 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 Jadi setelah di SK-kan kepada kami, Ya. kami telah membentuk pengurus. Ya. Kedua saya, Sekretaris Jenderal Pak Amir Rudin Cut Hasan. Ya. dengan bendahara Saudara Saiful Anwar. Ya. 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 Jadi telah berkumpul dalam partai ini banyak tokoh-tokoh Ya. lokal dan juga sudah kaliber nasional. Ya. Ya. Misalnya beberapa mantan kepala dinas di tingkat 1. Ya. Ya, ada biro. Artinya ini partai yang sangat kapabel ya. Komnapol ya. Capable ya. Jadi kalau soal SDM, Ya. kami mungkin lebih karena banyak dokter-dokter juga yang ikut bergabung. Ya. Ya. Oke Pak Bus, ini menarik ini sebagai sebuah partai baru bisa merekrut SDM yang sangat luar biasa di Aceh. Nah, yang seharusnya ini mereka sudah duluan ya ke partai lain, tapi ternyata hari ini justru bergabung dengan Iya. Partai Islam Aceh. Nah, tentu ini menarik. Tidak mungkin semerta-merta orang bergabung ke kita jika orientasinya tidak jelas. Saya ingin dengar dari Pak Sekretaris Jenderal ini, Pak Amiruddin Cut Hasan. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua, Ya. di mana Partai Islam Aceh ini bukan baru pertama lahir, tapi sudah 3 tahun yang lalu. Ya. Cuma hari ini sudah diwujudkan Ya. namanya dan sudah pernah kita lakukan kemarin FGD. Ya. Dan insya Allah dalam waktu yang akan datang, mungkin yang relatif singkat, kita akan melakukan deklarasi. Ya. Ya. Ya, sehingga kita berharap masyarakat bisa tahu lebih banyak tentang partai ini. Menarik tadi kenapa pakar-pakar semua yang merapat ke dalam partai ini, sementara ini partai baru. Ya. Nah, partai ini adalah bukan partai memaksa, tetapi musyawarah mufakat. Oh ya. Nah, dengan kita musyawarah mufakat, sama-sama. Nilai demokrasi ini ya di kedepan. Iya, itu yang kita kedepankan. Jadi ide bersama, pemikiran bersama, Ya. tenaga bersama, Ya. sampai keuangan juga bersama. Ya. Jadi kita keroyok secara bersama-sama. Sehingga kesepakatan inilah yang kita bina, kita rajut secara terus-menerus, dan hari ini kelihatannya sudah mulai tegak. Oh ya. Ya, sudah mulai tegak dan kokoh. Dan insya Allah kita juga berharap nantinya kabupaten kota itu semua akan berdiri kokoh. Ya. Ya, sampai ke kecamatan. Ya. Ini kira-kira berapa lama nih bisa kita isi semua yang ada di kabupaten? Sekarang sebenarnya sudah terisi, sudah 50% sudah terisi. Ya, sudah lengkap. Tetapi untuk 23 kabupaten ini semuanya cikal bakal sudah ada. Ya. Nah, cuma kami nantinya akan turun ke kabupaten kota, Ya. ya, untuk melantik mereka di sana, untuk mengukuhkan pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota. Ya. Ya. Dan ini tentunya setelah kami deklarasi terlebih dahulu. Ya. Kalau ini sudah kami lakukan, ya kami akan turun. Ya. Pak Amir, ini nggak merasa takut ini dengan kompetitor ini? Ya, Ada partai-partai yang cukup lama. Benar, Bunda- kita sangat menghargai partai-partai yang lama. Ya. Tetapi yang jelas partai ini tidak mau bersanding, bersaing. Tetapi kita bermitra nih. Ya. Oh, Ya, ya. jadi kita bermitra. Ya. Nah, kita tidak ada niat mau bersaing dengan mereka. Ya. Tidak ada berniat mau bersanding dengan mereka, tapi kita mau bermitra dengan mereka. Ya. 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 Tentu punya strategi ini.
Ya, secara permukaan tentunya semua partai kan sahabat kita. Ya. Ya, bila perlu kami berguru, kami akan berguru. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, di sisi lain, kalau mereka berguru ke kami atau sharing pikiran, kita juga akan berikan kepada Ya. mereka. Ya. Nah, jadi ini. Tidak takut ini apa namanya? Saya rasa kita tidak perlu takut karena masyarakat Aceh hari ini semuanya sudah pandai, sudah cerdas. Jelas. Sudah cerdas. Mereka sudah tahu memilih yang mana. Ya. Ya, apakah dia pilih PA, dia pilih partai lokal, maksud saya partai lokal, partai nasional, Ya. ataupun mereka beralih ke kami. Ya. Dan kami yakin Ya. pada kesempatan kali ini, insya Allah masyarakat yang sudah pikirannya sudah sangat jenuh nih, Ya. yang tadinya sudah pernah memberikan suara-suara mereka Ya. ke partai-partai lain, tapi harapan mereka belum pernah ketemu. Ya. Ya, mudah-mudahan dalam PIA ini akan ketemu. Ya. Oke Pak, ini menarik ini. Tentu ada sasaran ini yang lebih banyak untuk ODN. Apakah kita sasarannya untuk milenial atau memang Kalau kami PIA ini dari akar rumput sampai ke atas. Artinya dari usia dini yang sudah boleh memilih sampai kakek nenek juga silakan bergabung dengan PIA. Jadi kita tidak batasi. Jadi kita optimis ya? Optimis sekali. Optimis sekali. Ada nggak tokoh-tokoh agama misalnya yang sudah menyatakan bergabung diri ke? Untuk provinsi sudah ada, dan walaupun kami tidak perlu mengumumkan sekarang. Kabupaten kota juga banyak yang kita rekrut itu. Karena mengapa? Syarat utama dari partai kita adalah Muslim. Iya. Ya, Muslim yang taat beribadah. Iya. Itu syarat utamanya. Pak Amir, itu setiap partai lahir itu tentu punya cita-cita, punya keinginan. Kita terbuka saja. Yang salah satu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Jelas. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan lahir partai itu. Ya. Ada nggak strategi untuk itu? Karena hampir semua partai itu menyatakan itu. Betul. Jadi kami tidak mau berjanji mulu-mulu sebenarnya. Ya. Ya, nanti ketika kita berjanji, kita tidak bisa memenuhinya, itu sudah salah janji namanya, sudah munafik ya. Jadi kita tidak mau partai ini menjadi partai munafik. Nah, tetapi kita ingin buktikan secara bersama-sama dengan pemilih kita nantinya atau secara bersama-sama kita wujudkan. Tentunya sebagaimana kami sampaikan tadi, musyawarah mufakat inilah yang akan kami kedepankan. Ya, jadi dalam hal membangun pun kita akan menjemput bola. Kita akan duduk bersama, kita berdayung bersama, apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita akan lakukan. Pak Bos, sekarang banyak masyarakat itu banyak mengeluh, terutama tentang kebijakan politik yang hari saya ini. Terutama karena setelah menjadi anggota dewan, siapa saja dia akan duduk ke DPR. Tapi cerminan DPR hari ini tidak membuat masyarakat bahagia. Ada nggak strategi ke depan kalau memang orang PIA ini untuk menguasai atau terpilih menjadi di sana? Karena ujungnya pasti ke sana. Kami berprinsip bahwa Partai Islam Aceh ini adalah partai dakwah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Itu tujuan utamanya. Tapi kalau ke parlemen juga bisa kita senter-senter, tapi bukan tujuan utama. Ya. Jadi kalau kami dapat kursi, misalnya dapat 2. Tapi itu kan harus. Karena partai itu tujuannya memang untuk membangun, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul. Tapi kita juga karena kita partai baru, kita nggak bisa janji yang mulu-mulu lah. Dulu, ya. Misalnya kami punya program, dan di program antar kampung. Misalnya kami. Ini sudah ada programnya. Sudah siap untuk desa-desa itu. Potensial desa itu apa misalnya, itu yang kita kembangkan. Misalnya contoh, katakanlah misalnya daerah Aceh besar, cocoknya peternakan misalnya. Jadi kami akan usahakan itu konstituen kami dengan pembudidayaan ternak. Itu satu misalnya. Kalau misalnya di Aceh Tengah perkebunan, kami akan arahkan jadi menurut potensial daerah, potensi daerah. Oke. Jadi banyak program-program yang telah disusun oleh pakar-pakar yang potensial. Seperti Pak Amir katakan tadi bahwa banyak mantan-mantan itu yang bergabung, banyak program yang sudah dibuat, tinggal implementasinya dari partai. Insya Allah. Oke, Pak Amir,
apakah kehadiran mereka yang sudah pensiun ini ingin bergabung, ini bukan langkah pelarian atau memang dia punya orientasi yang sama dengan anda yang membangun ini? Perlu kita pahami begini, setiap yang sudah pensiun dulu dia orang pemerintah. Tentu dia tidak bisa berpartai, artinya tidak bisa berpolitik aktif. Tetapi hari ini semua mereka bisa berpolitik aktif. Pikiran-pikiran mereka yang dulu terbelenggu dengan aturan, ya, hari ini mereka tuangkan di sini. Dan mereka juga kelihatan masih sehat-sehat semua. Ya, sehat semua. Dan mereka aktif. Jadi boleh pensiun tapi sehat. Sehat, ya, itu. Dan pikiran juga masih sehat. Dan mereka juga punya modal, ya, untuk dia berikan. Ya, jadi ini. Jadi tidak hanya modal sehat, tenaga, tapi juga finansial ya. Finansial. Ya. Jadi Pak Mir, kalau memang apa namanya? Tenaga-tenaga yang sudah, menurut Pak Mir sejauh apa efektivitas mereka bisa bergabung dengan di segi pemikiran saya rasa mereka sangat tepat. Tetapi nantinya yang menggerakkan semua roda partai ini adalah generasi muda. Nah, maka tadinya kita milenial ini kita tidak lupakan mereka. Kita regenerasi. Malah kita berharap yang duduk nanti di parlemen juga yang muda-muda. Ya, bukan kami yang sudah usang ini. Nah, tapi mereka lah yang yang muda-muda yang partai ini betul-betul ingin mencipta kader supaya kader itu bisa mengurus partai ke depan. Membesarkan partai. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ini kan partai baru, ketika pilkada atau pemilu nanti tidak tercukupi, apakah ini berlanjut atau mencari strategi lain untuk mengembangkan partai? Ya, kalau untuk saat ini kita masih optimis tuh. Masih optimis. Ya, bisa kita mandiri. Ya, tetapi ketika suatu saat nanti tiba hari hanya mungkin strategi kami akan lain. Ya, tidak perlu kami sampaikan pada hari ini. Jadi ini semuanya sudah include, sudah sesuai semua aturan yang sudah dipenuhi. Sudah. Untuk partai ya? Ya, untuk partai kita sudah ikuti aturan-aturan yang ada. Ini kalau kita mendaftar ke apa? Sudah oke. Sudah siap. Kami sudah ke Kanwil. HAM. Ada perubahannya arti notaris yang mungkin minggu-minggu ini selesai. Ya akan laporkan. Susul kembali ya. Jadi kami sudah konsultasi. Apa-apa yang perlu sudah kami siapkan, insyaallah. Pada Januari ini tuntas. Artinya tidak ada persoalan apapun dengan berdirinya partai? Tidak ada. Kalau secara aturan, saya kira tidak ada persoalan. Tidak ada. Ya, kecuali secara politik, ini yang belum tahu kan? Secara politik kita belum tahu. Tapi secara aturan kita sudah ikuti dan tidak ada persoalan. Berapa besar kegiatan Bapak ini? Masyarakat akan berpihak. Bagaimana hitungan? Kalau kita sekarang ini kan namanya baru mencuat ini, ya kan? Nah, tapi masyarakat pertama sekali kaum milenial itu sudah mendengar, sudah membicarakan di warung-warung kopi. Ya, akan ada partai baru. Walaupun mungkin di mereka ini belum tahu persis apa namanya, tetapi sudah ada pikiran mereka ini ada partai baru yang berorientasinya kepada Islam tadi. Nah, jadi ini. Artinya ini kenapa dibatasi seperti itu? Ini memang harus orang Islam, tidak boleh orang don di luar ini. Untuk pengurusnya kita tetap orang Muslim. Berapa besar pengurusnya, Pak? Bagus. Untuk pusat, ini pusat kita kan? Ya. Dewan Pimpinan Nanggro terdiri dari Ahlul Hali wal Aqdi. Itu ada 13 orang. Sudah itu ada Mahkamah Partai 9 orang. Ini harus banjir ya dua-dua ini. Terus? Sudah itu ya DPN namanya, Dewan Pimpinan Nanggro. 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum. Setelah itu ada ketua-ketua bidang. Sama fungsinya seperti wakil ketua lah kira-kira. Itu berjumlah 15 orang. Setelah itu sekjen. Sekjen diikuti oleh para wakil sekjen, sekretaris, itu juga berjumlah 15 orang, ditambah dengan bendahara umum, wakil bendahara 4.
Sedangkan untuk biro-bironya inilah yang sedang kami susun. Ya. Ada 15 biro. Kenapa begitu besar, kok begitu gemuk partai kepengurusan ini? Ini belum masuk biro-biro, kita lihat udah lebih 30 orang. Jadi ini karena kita partai baru, Yeah. kita akan rekrut sebanyak-banyaknya. Ya, Ini contoh hari ini aja ada beberapa orang yang minta ketemu dengan saya. ya. Ini ada kewajiban ya? Ada kewajiban untuk merekrut. Secara aturan ada. Secara aturan. Untuk merekrut dari satu orang pengurus harus Ya, merekrut enggak. Sehingga ini harus banyak. Enggak seperti itu. Ada. Oh. Ya. Itu biasa-biasa aja lah. Iya. Dari teman-teman. Ya. Hari ini ada beberapa itu yang minta ketemu dengan saya. Ya. Boleh saya bilang. Ya. Jadi, ini baru belum kita deklarasikan sudah. Gitu. Secara psikologi, secara moral, ada pihak-pihak akademisi yang sudah menyatakan dukungan ya Banyak. terhadap. Banyak, Ada jadi- mantan akademisi, Ya. tapi teman-teman saya dari akademisi. Ya. Nah, Pak Amir birokrat, Ya. teman-temannya dari birokrat, Ya. Ya. baik dari UIN Ya. maupun dari Siakwala. Artinya partai ini adalah sebuah partai terbuka. Terbuka. Ya, jadi mungkin perlu saya tambahkan, kita di dalam membuat ADRT saja itu orang-orang akademis yang kita libatkan di dalamnya. Oh iya ya. Iya. Ya. Jadi bukan lahir dari Bukan. yang menginginkan kepengurusan. Kepengurusan bukan. Nah, jadi mereka kita libatkan. Ada tim Ada tim. Ada tim perumusnya. Dari pihak swasta. banyak juga. Ya, kita libatkan. Ya. Jadi hari ini Pak Bos apa ya datang ini? Apa jawaban Pak Bos kepada mereka? Pak langsung menerima atau gimana? Oh, kita kan Ada nggak diberi peluang dulu? wawancara dulu lah. Ya, Ya, apa tujuannya ini itu kan kita track recordnya kan perlu dilihat. Ya. Ya. Kalau yang bagus-bagus kenapa tidak? Ya. 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 Yang memang kita udah bawa ke rapat nanti itu yang ini bukan tidak bagus kan? Ya. Tapi ya mungkin tidak cocok dengan partai kita. Ya. Kita tolak nanti. Betul lah. Ya. Oke, para pemirsa, ini kan menarik penjelasan-penjelasan dari dua tokoh Partai Islam Aceh ini yang sudah berhadir di hadapan kita ini. Begitu intens, begitu jelas penjelasan-penjelasan mereka. Tapi ini belum habis, belum berakhir. Kita masuk ke sesi kedua. Kita ingin tahu juga ini bagaimana informasi dari masyarakat terhadap pengurus PIA. Kemudian kita juga meminta harapan-harapan yang disampaikan kepada masyarakat bagaimana tingkat kredibilitas partai ini sehingga masyarakat bisa tergugah untuk bergabung ke partai ini. Yang pertama untuk Pak Amir, silakan. Ya. Yang pertama sekali ini Partai Islam Aceh Ya. dan lahir di Aceh. Ya. Saya kira 98% Ya. masyarakat Aceh ini adalah pemeluk agama Islam yang taat. Ya. Ya. Jadi karena itu hari ini partai inilah saya kira rumahnya yang sangat tepat untuk berpolitik. Ya. Supaya kehidupan kita ke depan ini tidak lagi goncang-gancing. Ya. Tidak lagi kita berbicara kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Tetapi mari bersama. Artinya jangan salah pintu masuk. Ya, mari sama-sama kita buktikan hari ini. Ya. Ya, kita buktikan di parlemen nanti sehingga keinginan Ya. dari umat Islam ini dapat tercapai secara baik. Ya. Nah, inilah harapan kita kepada masyarakat, ayo bergabung bersama kami. Ya. Ya, juga generasi-generasi muda ini Ya. yang punya orientasi jelas, Ya. ya ingin menegakkan Islam, Ya. terutama sekali di Aceh, ayo bergabung. Nah, kita juga berharap kepada tokoh-tokoh ulama tentunya, baik yang ada di desa, di kota, juga tengku-tengku di pesantren. Ya. Ya, mari sama-sama kita membahas persoalan ini. Mak-mak juga, mari sama-sama kita membahas persoalan Aceh ini. Ya. Ya, semoga kita tidak ada lagi di sana di pesantren sana sudah muncul yang aliran ini, di ujung sana sudah aliran ini, tapi kita mari bersama secara sehat, secara politik kita membahas masalah Islam yang ada di Aceh. Ya. Pak Bos, apa kira-kira mau Pak Bos sampaikan ke publik, kepada masyarakat
terutama kepada milenial, kaum milenial, tentu mahasiswa. Ya. Terakhir mungkin Bapak, karena pemilihan lebih banyak Bapak. Ya. Terima kasih. Kami dari Partai Islam Aceh mengajak milenial untuk bergabung, membesarkan partai ini, supaya lebih cepat berkembang, dan kita bisa tampung pikiran-pikiran dari milenial untuk kita kembangkan ke depan. Juga kita ikut mengikut sertakan mak-mak. Kami lebih dari 30% pengurus adalah mak-mak. Mudah-mudahan nanti akan bisa membawa partai ini ke tengah masyarakat dengan bagus gitu. Oke, para pemirsa, terima kasih. Kita ucapkan kedua narasumber kita yang sudah berhadir di program PT Aceh Bandung. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi acuan, menjadi pemikiran bagi kita semua, bagaimana kita mendukung supaya Partai Islam Aceh ini betul-betul berkembang, dapat bersaing dengan partai-partai yang sebelumnya sudah lahir di Aceh. Moga-moga ini dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat juga pembangunan Aceh ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.